Kemunculan Marsha Timothy sebagai cameo yang agak lain juga turut sedikit memberi warna. Nyintil aja ini ya, Mama. Tentu saja pasti ada kelebihan dan kekurangan di sebuah film. Kelebihannya tentu saja akting hampir semua pemain yang maksimal berperan sesuai porsinya. Lo baik-baik sama gue kan penjamin lo. Salam sinema sahabat sinemalogi. My Annoying Brother adalah film drama komedi yang disutradarai oleh Dina Jasanti. Film ini dibintangi Vino G. Bastian, Angga Yunanda, Caitlin Halderman, Christo Emmanuel, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Kemal yang diperankan Angga Yunanda, seorang atlet judo nasional yang kehilangan penglihatannya karena cedera saat bertanding. Kerumitan bertambah ketika abangnya yaitu Jaya atau Jai yang diperankan Vino G. Bastian yang sudah lama pergi dari hidupnya kembali ke rumah. Jaya yang seorang narapidana menggunakan kondisi Kemal ini untuk mengajukan pengurangan masa tahanannya termasuk pembebasan bersyarat. Tanpa mereka sadari, reuni penuh drama ini mengembalikan lagi rasa rindu atas masa lalu persaudaraan mereka yang indah. Hidup mereka pun kembali penuh tawa, namun takdir berkata lain, tawa pun mulai menjadi air mata. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. My Annoying Brother adalah film remake asal Korea yang ketiga yang dibintangi Vino G. Bastian setelah Miracle in Cell No. 7 tahun 2022 dan Kang Mak tahun 2024. Masih baru ya, masih kemarin. Film yang masih menggunakan judul yang sama dari film aslinya ini masih tetap mengikuti premis film aslinya yang tentu saja beberapa plot disesuaikan dengan kearifan lokal yang gak terlalu melenceng. Masih sama-sama menyandang mantan jawara judoka dan juga mantan narapidana. Sang kakak yang bernama Jay alias Jaya diperankan Vino G. Bastian yang awalnya tertangkap kasus terlarang. Memanfaatkan situasi adiknya yang mendadak buta saat bertanding untuk menjadi jaminan atas pembebasan bersyaratnya. Dan dari itu semua, hal-hal konyol pun terjadi. Sedikit mengabaikan versi aslinya, My Annoying Brother versi Indonesia bila ditonton oleh penonton yang gak tahu kalau film ini adalah remake film Korea, mungkin akan merasa bahwa film ini cukup fresh idenya. Ada beberapa poin yang membuat film ini lebih menarik dan tidak membosankan sepanjang waktu. Duet antara Vino G. Bastian dan Angga Yunanda bisa jadi adalah duet yang paling lepas sepanjang film yang saya tonton di tahun 2024 ini. Vino G. Bastian yang sudah memiliki ciri khas soal gesture dan gaya bicara sejak dia bermain di film Catatan Akhir Sekolah tahun 2005 ini masih belum memunculkan rasa bosen, walau terkadang beberapa filmnya memang ada yang epic, tapi nggak sedikit juga yang kurang apik. Dan kematangan kualitas akting Vino sanggup diimbangi oleh Angga Yunanda yang namanya mulai diperhitungkan sejak bermain sebagai Bima di film Dua Garis Biru tahun 2019. Chemistry yang mereka bangun sepanjang film membuat scene by scene di film ini enak untuk diikuti. Dua karakter yang berlawanan bisa dibawakan masing-masing oleh mereka dengan pas. Seperti halnya love-hate relationship, dari yang awalnya saling jutek hingga saling membutuhkan satu sama lain, membuat film ini jadi terasa gemes. Entah sudah menjadi ciri atau bagaimana, film drama Korea pasti nggak lupa menyempilkan drama yang mengandung bawang. Jadi jangan kaget kalau sewaktu-waktu menonton film ini di bioskop, pasti akan ada menemukan atau terdengar bunyi sesenggukan. Ya, itulah efek dari film ini. Awalnya saya juga ragu film ini bakal penuh tangisan di jelang akhir film. Nyatanya karena endingnya yang memang mengharu biru, bukan spoiler ya, jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan alias siapin tisu aja. Tapi tetap ingat ya, buang sampah pada tempatnya. Mungkin buat kamu yang ngefans sama Vino G. Bastian, pasti bakalan ngerasa relate dengan beberapa karakter film Vino yang pernah dia mainkan sebelum-sebelumnya. Karakter Jaya bisa jadi adalah manifestasi dari Ariannya Catatan Akhir Sekolah, Ipangnya Realita Cinta and Rock and Roll, Jarotnya Serigala Terakhir, dan tentu saja Raditnya Radit dan Jani. Gabungan karakter rebel, iseng, tengil, masa bodohan, dan banyak bacot. Sementara Angga Yunanda yang harus memerankan karakter kalem dan gak banyak omong, terasa pas dengan kekontrasan mereka berdua.
Secara fisik, Angga juga memiliki proporsi badan yang cocok sebagai atlet bela diri. Bahkan di beberapa scene saat dia bertanding pun gerakan-gerakannya sudah mirip dengan gaya seorang judoka profesional. Semakin menambah nilai plus performanya di film ini. Hanya saja sebagai orang yang baru membuta, beberapa aktingnya masih agak kaku. Kayak aktingnya masih template sebagai orang buta. Jadi kayaknya dia harus belajar kepada Agus. Agus sedih banget. Nah, remake yang ditulis ulang oleh Sheila Timothy, Delisa Tamara, Tumpal Tampu Bolon dengan beberapa penyesuaian pun sangat terasa pas. Karena saya yakin di film aslinya nggak bakal ada yang namanya adegan menggadaikan keris. Bahkan ada momen di mana saat Jaya baru keluar dari gerbang rumah tahanan, entah disengaja atau tidak, malah ada kucing belang 3 yang masuk. Tapi lucu menurut saya pribadi, dan nggak tahu harus saya angkat di review ini. Ini lucu sih. Secara penceritaan, film ini sebenarnya cukup generik seperti halnya film-film yang bertema serupa. Tanpa bermaksud spoiler, film yang bergenre seperti ini biasanya penonton bakal dibikin ngakak-ngakak dari awal hingga pertengahan film, yang kemudian di ujung akhir film penonton bakal dijungkir balikan emosinya. Nangis kejer bisa jadi kalau nggak kuat mental. Potongan-potongan flashback pun bukan sesuatu yang mubazir, memang pas sesuai dengan kebutuhan filmnya. Kalau diamati pun sebenarnya film ini sangat klise dan tipikal banget. Tapi tetap aja kalau pengemasannya tepat, film akan menjadi enak untuk diikuti sampai kelar. Nama sutradara Dina Jasanti pun masih terasa asing di kupingnya. Filmnya pun juga belum banyak, namun filmnya kali ini sedikit membuktikan bahwa My Annoying Brother berhasil dieksekusi dengan aman, sesuai dengan porsi, nggak lebih juga nggak kurang. Jajaran cast-nya juga klop dan solid. Christo Emmanuel tak disangka mampu melengkapi scene-scene kosong dan mencuri perhatian di segala kemunculannya. Begitu juga dengan Caitlin Halderman, meski kebagian memerankan karakter yang sangat common sebagai cewek atlet yang dilema dalam memberikan perhatian untuk orang yang disayanginya, setidaknya di sini dia lebih matang dari peran-peran sebelumnya. Kemunculan Marsha Timothy sebagai cameo yang agak lain juga turut sedikit memberi warna. Nyintil aja ini ya, mama. Tentu saja pasti ada kelebihan dan kekurangan di sebuah film. Kelebihannya tentu saja akting hampir semua pemain yang maksimal berperan sesuai porsinya. Gak ada yang timpang, tapi beberapa ada dialog yang kaku dan di scene supermarket sepertinya cukup keringi, dipaksain. Justru yang menjadikan film ini gemes tentu saja momen flashback saat Jaya dan Kemal masih kanak-kanak. Penggambaran mereka saat masih bocil sangat mirip dan lucu. Salut sih buat tim yang sudah kerja keras nyari pemain yang mukanya bisa mirip. Dan pada akhirnya meski film ini bukan pure drama tapi lebih ke drama komedi, My Annoying Brother sanggup memberikan tontonan yang bisa bikin hati kocar-kacir, ketawa ngakak hingga nangis kejer. Untayan soundtrack yang pas banget mengiringi perjalanan Jaya dan Kemal dalam kebersamaannya membuat film ini menjadi anget dan gak kosong. Pokoknya solid deh kalau kata si Fauzan. Demikianlah video reaksi dari film My Annoying Brother yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.